94 menit. Itulah waktu yang dibutuhkan Arsenal untuk mengubah malam yang hampir menjadi bencana menjadi sebuah pesta kemenangan yang tak masuk akal. Ketika Tolu Arokodare mencetak gol penyeimbang di menit ke-90, Emirates Stadium sempat menjadi kuburan sunyi. Bayang-bayang kehilangan poin di tengah ketatnya persaingan gelar juara Premier League menghantui setiap fans The Gunners. Tapi, sepak bola bukan matematika. Di detik terakhir, keberuntungan atau mungkin takdir berpihak pada merah putih London. 2 gol bunuh diri. Ya, Anda tidak salah dengar. 2 gol bunuh diri dari pemain Wolverhampton Wanderers menjadi penentu nasib Arsenal di pekan ke-16 ini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda-tanda mentalitas juara yang menolak kalah? Atau seperti kata legenda Martin Keown, apakah Arsenal cuma lagi hoki banget? Di video kali ini kita akan bedah tuntas laga gila ini selama beberapa menit ke depan. Mulai dari strategi parkir bus Wolves yang bikin frustasi, dominasi set piece Arsenal yang mematikan, hingga drama injury time yang bikin jantungan. Siapkan kopi kalian, let's dive in. Sebelum kita masuk ke drama gol, kita harus paham dulu konteks pertandingannya. Arsenal datang ke laga ini dengan beban wajib menang untuk menjauh dari Manchester City. Di sisi lain, Wolves datang ke Emirates bukan untuk bermain indah, tapi untuk bertahan hidup. Pelatih Wolves, Rob Edwards, menerapkan skema 5 back yang sangat disiplin. Sam Johnstone di bawah Mistar dilindungi oleh tembok tebal termasuk Totti Gomez dan Gerson Mosquera. Tujuannya jelas, membuat Arsenal frustasi. Dan jujur saja, di babak pertama, rencana itu berhasil 100%. Selama 30 menit pertama, Arsenal mati kutu. Meski menguasai bola hingga 70%, Bukayo Saka dan Gabriel Jesus kesulitan menembus kotak penalti. Bola hanya berputar di lini tengah, membentur tembok kuning yang berlapis-lapis. Bahkan ada momen di mana Arsenal justru hampir kecolongan. Lewat skema serangan balik, Hwang Hee-chan sempat membuat David Raya harus bekerja keras. Ini adalah peringatan. Wolves bukan lawan yang bisa diremehkan hanya dengan melihat klasemen. Situasi makin runyam bagi The Gunners di pertengahan babak pertama. Ben White, salah satu pilar utama di sisi kanan pertahanan sekaligus kunci overlapping Arsenal, harus ditarik keluar karena cedera di menit ke-30. Masuklah pemain muda, Miles Lewis-Kelly. Pergantian ini sedikit mengubah dinamika serangan Arsenal, tapi kebuntuan tetap belum pecah. Babak pertama berakhir 0-0, dan Anda bisa merasakan ketegangan di tribun Emirates. Fans mulai gelisah. Kita semua tahu, semakin lama skor imbang bertahan, semakin besar tekanan bagi tim tuan rumah. Statistik babak pertama menunjukkan betapa tumpulnya serangan Arsenal saat menghadapi blok rendah atau low block. Wolves bermain sangat pragmatis, menumpuk pemain di area sendiri dan memaksa Arsenal melakukan tembakan-tembakan spekulasi yang tidak efektif. Masuk babak kedua, Mikel Arteta menuntut intensitas lebih tinggi. Tapi gol yang ditunggu-tunggu baru datang di menit ke-70. Dan caranya pun unik. Ingat pembahasan kita soal senjata rahasia Arsenal? Bola mati. Mengutip data dari bola.net, Arsenal adalah tim paling tajam dari situasi set piece musim ini dengan total 11 gol. Dan sihir itu kembali bekerja. Bukayo Saka melepaskan tendangan sudut melengkung yang jahat ke tiang jauh. Kiper Wolves, Sam Johnstone, mencoba menepis bola. Tapi apa yang terjadi? Bola justru membentur tiang gawang, memantul balik mengenai punggung Johnstone dan masuk ke gawang sendiri. 1-0 untuk Arsenal. Gol ini mungkin terlihat beruntung, tapi kredit harus diberikan kepada pelatih set piece Arsenal, Nicolas Jover. Tekanan yang diberikan pemain Arsenal di kotak penalti membuat kiper lawan panik dan melakukan kesalahan sendiri. Ini bukan kebetulan, ini adalah calculated chaos. Unggul 1-0 membuat Arsenal sedikit di atas angin. Leandro Trossard bahkan hampir menggandakan keunggulan. Tapi, aturan tak tertulis sepak bola berlaku. Jika Anda tidak membunuh pertandingan, lawan akan membunuh Anda. Tepat di menit ke-90, saat fans Arsenal bersiap pulang dengan senyum, petaka itu datang. Wolves melancarkan serangan terakhir yang putus asa namun efektif. Sebuah umpan silang tak terduga berhasil dimanfaatkan oleh Tolu Arokodare. Boom! 1-1. Emirates Stadium hening. Benar-benar hening. Tolu Arokodare sukses menghukum kelengahan lini belakang Arsenal di detik-detik krusial. Bayangkan mental para pemain Arsenal saat itu. Kemenangan yang sudah digenggam lepas begitu saja di menit 90. Kebanyakan tim akan runtuh mentalnya di situasi seperti ini. Tapi Arsenal musim 2025-2026 ini berbeda. Mereka menolak menyerah. Wasit memberikan tambahan waktu. Arsenal menggempur habis-habisan. Menit 90+4, Bukayo Saka
lagi-lagi dia menguasai bola di sisi kanan. Dia melepaskan umpan silang tajam ke mulut gawang. Di sana ada Gabriel Jesus yang siap menyambut. Tapi bola tidak sampai ke Jesus. Bola itu justru mengenai bek Wolves, Yerson Mosquera yang panik mencoba membuang bola. Dan masuk. Gol! Bola berbelok arah dan masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri kedua malam itu. Emirates Stadium meledak. Mikel Arteta berlari seperti orang kesurupan di pinggir lapangan. Arsenal 2, Wolves 1. Kemenangan diraih dari lubang jarum. Kemenangan ini memicu perdebatan panas. Legenda Arsenal, Martin Keown, dalam wawancaranya pasca laga, tidak segan-segan menyebut mantan timnya ini hoki banget. Keown mengatakan, "Saya rasa keberuntungan Arsenal telah kembali. Seisi dunia ingin Arsenal terpeleset, tapi itu tidak terjadi." Apakah Keown benar? Secara teknis, Arsenal tidak mencetak gol lewat pemain mereka sendiri. 2 gol berasal dari kesalahan Sam Johnson dan Yerson Mosquera. Tapi di sisi lain, kesalahan lawan itu lahir karena tekanan tanpa henti alias relentless pressure yang diberikan Arsenal. Jika Arsenal tidak mengirim bola ke kotak penalti di menit 94, Mosquera tidak akan melakukan gol bunuh diri. Jadi ini adalah kombinasi antara keberuntungan dan kegigihan. Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat bagaimana Anda menang, tapi apakah Anda menang? 3 poin ini membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan 36 poin, unggul 5 poin dari Manchester City. Bagi Wolves, ini adalah pil pahit. 2 gol bunuh diri menghancurkan kerja keras pertahanan mereka selama 90 menit. Tapi bagi Arsenal, ini adalah bukti bahwa semesta mungkin sedang merestui mereka untuk menjadi juara tahun ini. Bagaimana menurut kalian, Gunners? Apakah ini murni hoki atau inilah mental juara sejati? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman nobar kalian, dan subscribe untuk analisis bola paling tajam lainnya. Saya Firmocha, pamit undur diri, salam olahraga.